hiasi Tuhan, makasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan memberi kemerdekaan yang total bagi kita. Apa yang saya maksudkan di sini memberi kemerdekaan yang total? Kita dipanggil Tuhan untuk merdeka secara total, secara keseluruhan. Merdeka itu artinya bebas, lepas. Dan kemerdekaan yang di dalam Kristus yang diberi oleh Tuhan ini, bagaimana kita dipanggil untuk merdeka? Merdeka dalam kesulitan ekonomi juga masuk di dalamnya. Merdeka dari kesulitan pekerjaan itu juga masuk di dalamnya. Merdeka dari sakit dan kelemahan tubuh itu juga masuk di dalamnya. Merdeka dari rasa takut oleh keadaan dan situasi yang saat ini itu juga masuk di dalamnya. Terlebih merdeka dari belenggu dosa dan kuasa maut. Katakan kepada dirimu, saya sudah merdeka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa orang yang sudah merdeka, anggota-anggota tubuh ini, ada tangannya, ada kakinya, ada mulutnya, ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya. Semua ini jangan pergunakan untuk melakukan dosa. Mendengarkan gosip yang tidak baik, berita yang tidak baik. Jangan pakai telingamu, anggota tubuhmu untuk melakukan dosa itu. Jangan pakai matamu ini untuk melihat-lihat hal yang tidak baik. Jangan pakai mulutmu untuk mengata-ngatai orang lain, mencari-cari keburukan orang lain. Pakailah telingamu mendengarkan berita yang baik, mendengarkan berita yang membangun, mendengarkan berita yang positif, mendengarkan hal-hal yang memberkati. Pakailah juga mulutmu untuk memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan, menguatkan orang. Itu senjata-senjata kebenaran. Itulah tanda orang yang sudah merdeka. Haleluya. Haleluya. Jangan kamu pakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan melakukan dosa. Pakai kakimu ini ke jalan yang benar. Pakai tanganmu ini mengerjakan hal-hal yang benar. Jangan bawa kakimu ini kepada kehidupan dosa. Di mana ada orang berdosa, jangan bawa kakimu melangkah ke sana.
Jangan ikut melakukan, mengerjakan, memegang hal-hal yang tidak baik. Bekerja hal-hal yang tidak baik dengan tanganmu. Anggota tubuhmu ini pakailah sebagai senjata kebenaran. Haleluya. Kalau orang menyadari dirinya adalah orang yang paling berdosa, maka seharusnya orang itu akan lebih banyak berbuat dalam kasih. Orang yang menyadari dirinya itu orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, dia akan semakin banyak berbuat kasih, melayani oleh kasih. Ini peristiwa seorang wanita yang memecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang mahal. Wanita berdosa itu datang di kaki Tuhan. Dia habiskan harga minyak itu pekerja buruh setahun. Disimpan, ditabung pekerja buruh setahun. 1 tahun bekerja, 365 hari. Itu dituangkan itu minyak bukan di kepala Yesus, tapi di kakinya. Padahal minyak itu sangat berharga. Orang-orang gusar dengan cara perempuan itu. Murid-muridnya juga gusar. Guru, sayang sekali itu minyak. Bukankah minyak itu bisa dijual 300 dinar harganya? Itu bisa dibagi-bagi kepada orang miskin. Apa kata Yesus? Dia telah melakukannya untuk mengingat aku. Orang-orang miskin akan selalu ada padamu. Tapi apa yang dilakukannya ini untuk akan mengingat aku. Dia korbankan itu. Kenapa? Minyak yang mahal itu dia tuangkan di kaki Yesus. Dia menyekanya dengan rambutnya. Karena pada waktu itu ciri-ciri seorang perempuan PSK. Dia punya rambut yang panjang. Dan dia menyeka minyak itu dengan rambutnya. Oh ibu bapak, rambut ini simbol dari mahkota. Harga diri seseorang. Makanya orang tidak sembarangan pegang rambut kepala kita. Apalagi orang Batak. Yang berani pegang rambut kita, kepala kita mungkin hanya cucu kita. Di rumah. Kecuali tukang pangkas. Itu karena kita kasih izin. Tapi coba kalau ada orang pegang-pegang kepala kita. Otomaho katanya. Loak katanya. Itu pasti akan berantem. Karena ini mahkota. Kepala ini berharga, rambut kita mahkota. Tapi itu pun gak ada apa-apanya bagi wanita itu. Oleh karena dia tahu dirinya orang berdosa, yang paling berdosa, maka dia melayani Tuhan dengan harta yang paling berharga dia punya, termasuk minyak narwastu yang gaji setahun itu, dan juga kepalanya pun dia kasih untuk Yesus. Kepalanya, rambutnya, itu yang menjadi kain lapnya untuk menyeka minyak di kaki Yesus. Dia menyadari dirinya adalah orang yang paling berdosa. Jadi orang yang merdeka itu melayani dengan kasih. Tidak memilih-milih orang. Tidak haus dengan puji-pujian dari orang. Tidak ingin dibalas oleh orang lain. Dia mengerjakannya dari segenap hati. Karena kalau kita menuntut dibalas oleh orang lain, itu hanya sedikit balasan yang layani dengan baik. Jangan bersungut-sungut. Suka atau tidak suka, layani dengan baik. Haleluya. Itu orang merdeka ibu bapak. Ya, itu orang merdeka. Tak suka pun kau layanilah dengan baik. Itu tandanya kau merdeka. Kadang-kadang nampak kali kita nggak suka dengan dia. Padahal dia senang-senang, muka kita kayak pepaya. Iya kan? Kita nggak suka. Lihat dia, muka kita udah mereng-mereng ke kanan, ke kiri, lonjong, bulat, segala macam. Dia aja happy-happy, senang-senang dia. Wajahnya ceria, wajahnya sangat ceria, cerah. Tapi kayak kita lihat dia, wajah kita kayak pepaya yang busuk. Udah melos. Tahu melos kan? Udah, apa namanya itu? Lamot-lamot. Apa bahasa Indonesia lamot-lamot? Damor-damor, apalagi itu ya.
Wajah kita, hati kita geram, boduk manoko. Padahal yang mau diboduknya itu besar pula, dia kurus. Macam mana dia mau memboduknya? Tapi kau suka tak suka, layani dia dengan baik. Haleluya. Itu orang merdeka. Itulah orang merdeka. Memang sulit mengerjakan itu, tapi kalau kamu sanggup melakukannya, seperti saya katakan tadi, ketika kamu sanggup menyebut namanya dalam doamu kepada Tuhan, bagi orang yang menyakiti hatimu itu, kau layani dengan baik, engkau merdeka, engkau menang, engkau bebas. Itulah anak-anak Tuhan yang sudah merdeka. Haleluya. Haleluya. Layani dengan baik, kata firman Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala. Layani oleh kasih. Dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Itu ciri orang merdeka. Merdeka. Layani Tuhan. Dengan semangat. Dengan roh yang menyala-nyala. Jangan kendor. Tetapi tetap semangat. 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 Karena modal semangat itu, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang yang semangat, pasti dia sehat. Amin. Amin. Semangat. Bilang dulu kiri kananmu, semangat. Sekali lagi bilang, semangat. Sambil bolang atau gimana, semangat. Karena dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, kita bisa sehat diberkati Tuhan. Amin. Amin. Itu ciri orang merdeka. 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 Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.